Aku mau ngomong apa ya? Jadi ini aku udah mendingan karena beberapa hari ini aku bener-bener males untuk tampil di depan kamera karena masalah jerawat yang tiada henti ini. Kayaknya aku udah sering banget ngomel-ngomel tentang masalah jerawatku, tapi ya mau gimana lagi. Aku memang seperti itu. Jadi aku berpikiran bahwa aku harus bikin review sedikit aja tentang buku yang aku sedang baca sekarang, karena aku takut keburu aku lupa dan keburu aku kembalikan ke Perpus Bung Karno. Yang sekarang judulnya adalah The Lost World dari Tania Tahirah. Ini adalah novel yang aku pinjam barengan sama novel yang ini, dan keduanya sebenarnya aku sama-sama ngerasa kalau aku tidak terlalu tertarik dan apa ya, kayak gagal gitu loh menurutku keduanya untukku pribadi. Cuman kalau dibandingkan antara Anggara Kasih sama Lost World, aku malah cenderung lebih suka sama yang Lost World. Yang ini adalah novel science fiction tentang kehidupan manusia di masa depan setelah Perang Dunia Ketiga di tahun 3000-an berapa gitu loh kalau nggak salah. Dan ini yang nulis ini, waktu dia menulis ini dia itu masih remaja, dan itu bagiku cukup menarik karena dia udah bisa nulis novel sepanjang ini, dan ini tulisannya benar-benar kecil dan menurutku cukup oke sih untuk anak remaja. Itu tulisannya udah cukup bagus. Sedangkan kalau dibandingkan sama yang ini, yang Anggara Kasih, emang keduanya itu genrenya berbeda. Yang ini kan lebih ke horror, misteri, thriller kan. Terus yang ini kan science fiction. Keduanya ini genrenya berbeda. Cuman untuk feel-nya ketika aku membacanya, aku lebih suka dan lebih bisa membayangkan situasinya di novel yang ini daripada yang ini. Kalau yang ini rasanya itu kayak seharusnya horor, seharusnya menakutkan, tapi aku bener-bener nggak merasakannya sama sekali. Malah ada beberapa bagian itu yang bagiku kayak aneh dan terlalu dipaksakan. Kalau yang ini sejujurnya aku belum terlalu jauh, sedangkan aku besok enggak sih, 3 hari ke depan itu aku harus ngembaliin, dan ini masih jauh banget sedangkan tulisannya itu kecil-kecil. Kenapa aku nggak terlalu cepat untuk membaca ini, padahal yang ini aku cepat banget, meskipun aku nggak terlalu suka sama ceritanya. Cuman bagiku karena ceritanya itu kayak gampang aja itu untuk aku baca, untuk aku lewati, jadi lebih cepat. Bukan berarti ini kayak page turner, enggak, cuman memang karena terlalu ringan bagiku, ini akhirnya aku selesaikan itu nggak ada dalam waktu 1 minggu. Sedangkan kalau yang ini aku memang beranggapan bahwa novel ini lebih bagus, cuman entah kenapa kayaknya aku terlalu kelelahan untuk membaca sesuatu yang tidak terlalu aku suka. Apalagi ini aku harus baca setelah novel yang ini, jadi kayak capek aja gitu. Terus selain aku membaca novel yang ini, aku juga sedang membaca novel yang ada di Ipusnas, yang aku memang baca itu sebagai selingan karena aku memang udah ngerasa kalau novel ini aku nggak terlalu suka, jadi aku pilih selingan di Ipusnas yang sekiranya itu lebih menarik, yang judulnya Dua Itu Teman, 37 Itu Satu Kelas. Dan itu udah hampir selesai sih, kayaknya tinggal sepertiganya lagi. Jadi let's see apakah aku bisa menyelesaikan ini. Harusnya sih aku kebut ini, karena memang untuk novel ini harus aku kembalikan 3 hari ke depan. Jadi semoga aku bisa menyelesaikan ini. Terus juga sama novel yang Dua Itu Teman, 37 Itu Satu Kelas. Dan setelah itu aku harus pusing karena aku perlu membuat berapa review ya, 5 review kalau nggak salah. Karena yang pertama itu yang Selamat Tinggal itu aku belum mengulangi dari awal. Terus habis itu buku setelah Selamat Tinggal apa ya, lupa aku ya. Selamat Tinggal, terus Anggara Kasih, terus habis itu Dua Itu Teman, 37 Itu Satu Kelas, Lost World, sama apa ya, aku lupa. Pokoknya if I'm not mistaken ada satu buku lagi yang harusnya aku review juga. Apa ya, aku lupa. Yaudah sih, biasa aku selalu pikun seperti itu. Nanti setelah aku tutup kameranya aku bakalan ingat aku harus mereview apa.
Ini sebenarnya aku mau keluar, cuman sebelum keluar aku teringat sesuatu dan aku pengen ngomong sebelum aku melupakan ini lagi. Jadi novel ini kan pada awalnya aku berpikiran bahwa kayaknya novel ini nggak terlalu cocok buatku, karena pun aku pinjemnya karena aku penasaran, bukan karena emang benar-benar aku anggap menarik dari awal gitu loh. Karena sejujurnya aku adalah orang yang menganggap novel-novel apapun itu yang dari Wattpad itu biasanya tidak terlalu menarik. Kayak penulis-penulisnya adalah penulis-penulis yang masih belajar gitu loh. Jadi aku ngerasa kalau novelnya kayaknya B aja menurutku. Cuman aku memang penasaran sama novel ini karena ini adalah novel science fiction dari penulis Indonesia. Jadi makanya aku pinjem. Cuman setelah aku baca-baca lagi, ternyata memang aku udah bisa menentukan bahwa novel ini lebih bagus daripada Anggara Kasih. Ya, kayaknya sebelumnya aku udah bahas. Terus setelah aku baca lebih jauh lagi, ternyata novel ini lumayan juga gitu loh. Apalagi mengingat bahwa penulisnya di waktu menulis novel ini dia itu masih remaja banget, remaja yang masih kecil gitu loh. Karena sejauh yang aku tahu penulisnya ini lahir tahun 2000 berapa ya? Wait a minute. 2003? Ya, 2003. Dan novel ini dicetak itu tahun 2017. Dan sebelum dicetak menjadi buku, kan novel ini udah ada lebih dulu di Wattpad. Jadi anggap aja novel ini paling banter ditulis tahun 2016. Dimana di waktu itu si penulisnya sendiri itu umurnya baru 13 tahun gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak, bagus ya, anak sekecil itu tulisannya udah bagus gitu loh. Terus aku ngerasa kayak dia itu udah bisa menulis dengan rapi, terus juga meskipun karakternya di sini banyak, dia itu bisa fokus sama perbedaan karakternya. Jadi kayak nggak ngeblend. Ada karakter yang dia itu dingin, ada dia itu lucu, ada dia itu malas, ada yang perempuan seperti ini yang sangat tegas, ada perempuan yang ada juga karakter yang kayak ceroboh kayak gitu. Jadi aku ngerasa bahwa dia itu udah cukup sangat bagus untuk menulis, untuk membeda-bedakan jenis-jenis karakter, bagaimana sih tiap karakter itu berperilaku, bertindak, terus dialognya juga udah cukup terasa berbeda setiap karakternya. Terus juga world buildingnya aku ngerasa udah oke. Meskipun kan di sini kan terjadi di kota fiktif kan ya, karena di sini terjadi settingnya di tahun 3027 kalau nggak salah, dan itu ada di sebuah kota yang sekarang itu belum ada, namanya kota Hoxom, dan di sebuah benteng militer yang namanya Green Army. Itu penggambarannya udah cukup baik di kepalaku, udah bisa aku bayangkan, kotanya ada di pinggir hutan, di situ ada sebuah benteng, di situ ada camp militer untuk laki-laki, di situ ada bangunan militer untuk perempuan, di situ juga ada sebuah rumah sakit militer. Itu kayak udah bisa aku bayangkan gitu loh. Dan aku kayak merasa anak seumur itu ketika nulis ini umurnya baru 13 tahun itu tulisannya udah sebagus ini. Bahkan aku aja yang udah dewasa seperti sekarang ini, seperti aku sekarang ini, aku belum pernah bisa menyelesaikan satu tulisan pun seperti ini. Jadi kayak oke, bagus. Dan aku ngerasa menarik, aku kayaknya harus menyelesaikan ini gitu loh. Kayak aku penasaran aja sama ceritanya, bener-bener aku penasaran apa yang akan dia tulis dan sejauh apa dia bisa menggambarkan situasinya. Jadi kayak gitu aja sih tambahanku, karena emang aku belum selesai baca. Bukan lagi karena aku lupa untuk menyebutkan sesuatu. Ini kayak tambahan kecil aja sih, ini penting nggak penting sih sebenarnya. Karena ini ditulis di sekitaran tahun 2016-17, jadi aku ngerasa kalau novel ini kan genrenya science fiction, distopia post apokalips. Dan aku ingat banget kalau di sekitaran tahun itu, sekitar tahun 2013-14an kalau nggak salah, itu kan lagi booming banget novel-novel yang genrenya adalah distopia post apokalips, seperti kayak novel The Hunger Games, terus Divergent, terus habis itu juga ada The Maze Runner dan kawan-kawannya. Jadi aku ngerasa kalau anak ini bener-bener tahu tren di masa itu, dan dia itu
kayaknya terinspirasi sama novel-novel yang lagi ngetren di masa itu yang sudah dia baca. Jadi ya menarik aja gitu loh, dan ini kayaknya cocok untuk dibaca emang di masa itu. Kalau sekarang emang kayaknya trennya udah berubah ya, jadi tidak terlalu cocok untuk sekarang. Cuman di masa novel ini ditulis kayaknya masih oke-oke aja, masih cocok untuk dibaca remaja di masa itu yang ngikutin tren novel-novel yang lagi booming di masanya. Ini udah malam banget. Untuk ukuranku ini udah malam banget, udah jam 11 malam. Dan aku sebenarnya udah ngantuk, makanya wajahku udah kucel berat. Terus aku juga nggak pakai lip balm seperti biasanya, makanya wajahku kayak ya bikin istighfar ini. Jadi aku ini lagi nungguin renderku itu baru selesai nanti sekitar jam 12 malam. Daripada aku tinggal tidur terus laptopku nyala terlalu lama, kasihan juga ya, laptopku udah cukup tua, jadi aku tungguin sekuatku, maunya sih seperti itu. Jadi masih ada 1 jam lagi. Jadi untuk kali ini sambil nungguin renderku itu, biar aku nggak tidur, aku melanjutkan untuk baca novel yang sebenarnya udah aku mulai baca itu 2-3 mingguan yang lalu. Cuman emang waktu aku baca yang waktu 3 minggu yang lalu itu aku belum selesai, terus aku kembalikan karena memang peraturannya seperti itu. Terus kemarin itu aku pinjam lagi barengan sama Nawila yang nomor 3, aku pinjem itu biar aku bisa melanjutkan untuk review itu sekalian. Jadi ini videonya nanti akan sebagian itu, yang bagian awal adalah videoku 3 minggu yang lalu, terus yang mulai dari video yang kali ini sampai ke belakang itu adalah videoku yang baru-baru ini. Jadi gitu. Oh my god, yang judulnya Lost World ini aku waktu 3 mingguan yang lalu itu aku bacanya udah hampir setengah lah, dan ini aku baru nambahnya dikit banget karena memang aku baru mulai baca ini lagi sih. Soalnya yang waktu 2 hari yang lalu itu aku baru selesai baca Nawila, terus habis itu aku melanjutkan untuk baca yang Kita Kami Kamu, terus sekalian sama bikin reviewnya. Terus habis itu kemarin itu aku ke Malang, jadinya aku nggak ada waktu buat baca ini, karena memang waktu ke Malang itu kan aku tektok ya, aku berangkat pagi pulangnya sore. Itu aku memutuskan untuk nggak usah bawa buku ini aja karena aku juga takut waktuku nggak ada. Jadi waktu selama di Malang itu, kalaupun aku membaca, aku baca buku yang aku pinjem dari Ipusnas yang judulnya The Privileged One kalau nggak salah. Yang itu aku juga baru baca kemarin. Jadi setelah ini kayaknya habis ini aku bakalan bikin review ini dulu, terus habis itu bikin review The Privileged One. Dan semoga selain 2 buku itu aku bikin review dari 3 buku sebelumnya yang udah selesai aku baca sebulanan yang lalu ketika aku lagi males bikin konten karena masalah sama kameranya. Jadi gitu aja sih update bacaanku sekarang. Sejujurnya aku udah agak lupa aku udah pernah membahas apa aja tentang buku yang ini, novel yang ini, karena memang yang pembahasan pertama itu terjadi 3 mingguan yang lalu ketika aku membaca setengah di awal, terus habis itu aku kembalikan kan, terus aku baru pinjam kembali 2 minggu kemudian. Jadi aku agak lupa sebenarnya aku udah ngomongin apa aja. Kayaknya aku cuma bahas singkat doang ya nggak sih. Pokoknya ini novel adalah novel science fiction yang ditulis oleh seorang remaja di masa itu, ditulis di Wattpad, terus habis itu dibukukan. Ini pertama kali ditulis sekitar tahun 2016an, if I'm not mistaken, seperti itu. Terus settingnya itu ceritanya settingnya di tahun 3000-an setelah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Nah, setelah terjadinya Perang Dunia Ketiga, dunia ini terbagi menjadi 2 kubu. Yang pertama itu adalah kubu Zistrom. Zistrom ini basisnya adalah di Amerika, dan mereka ini adalah pemerintahan militer yang sangat teratur, yang sangat yang baik, yang teratur, yang tidak membeda-bedakan ras manusia. Jadi semua manusia itu
terima di Sistrom itu. Terus habis itu ada lawannya lagi yang namanya Clockship. Aku sampai lupa karena jarang muncul ini nama. Nah, Clockship itu adalah lawannya Zistrom, di mana kalau Clockship ini lebih seperti pemerintahan yang otoriter, yang mereka itu basisnya ada di Rusia. Jadi sama seperti kayak dimulai dari Perang Dingin itu sih, ada dua kubu besar yaitu Amerika dan Rusia, dan itu berlanjut sampai ke tahun 3000-an. Dan tokoh utama di sini yang namanya adalah Nilu Kozior. Dia itu pada suatu hari dia itu terjebak dalam sebuah kapal kargo, yang kapal kargo ini membawa barang-barang yang mau diantar ke sebuah benteng militer yang namanya aku lupa. Pokoknya benteng militer dari Zistrom yang isinya adalah tentara-tentara Green Army. Yang dimana Green Army itu adalah tentara-tentara baru yang masih muda, yang masih masa pelatihan untuk ketentaraan Zistrom. Karena di sini yang aku tangkep adalah laki-laki terutama di sini ketika udah mulai memasuki usia 20-an, mereka itu wajib militer, karena memang meskipun Zistrom ini sudah sangat teratur, sudah sangat baik pemerintahannya, orang-orangnya juga udah kayak merasa aman di dalam Zistrom, tapi mereka itu tetap mengantisipasi bahwa mereka suatu saat nanti akan diserang oleh Clockship, karena memang seperti itu gitu loh. Clockship ini benar-benar ingin menghancurkan Zistrom untuk menguasai dunia. Sedangkan Clockship sendiri itu adalah negara yang korup dan pokoknya tidak sebaik Zistrom. Terus karena Nilu Kozior ini, atau Lu aja, Lu ini kan dia sebenarnya tidak sengaja masuk ke kapal kargo itu. Cuman setelah dia keluar dari kapal kargo, dimana dia waktu keluar itu udah ada di benteng militer itu, dia itu dicurigai sebagai mata-mata dari Clockship. Nah, waktu di dalam benteng militer itu, Nilu ini meskipun dia itu dicurigai sebagai mata-mata, dan dia itu juga melakukan beberapa tes, pokoknya karena dia dianggap dicurigai sebagai mata-mata, maka dia itu kan kayak dibawa ke benteng, terus ditanya-tain gitu loh sama orang-orang militer. Nah, selama dia tinggal di sana, selama dia masih dicurigai sebagai mata-mata, dia itu tidak dimasukkan ke dalam penjara, karena Zistrom sendiri di benteng militer sendiri itu melihat bahwa Nilu ini masih terlalu muda untuk langsung dijebloskan ke dalam penjara, dan mereka itu kayak tentara yang masih baik gitu loh. Terus akhirnya Nilu ini malah berkenalan dengan tentara-tentara muda, beberapa, if I'm not mistaken ada 7 orang tentara laki-laki dan 1 orang tentara perempuan, yang pada akhirnya mereka itu malah jadi berteman baik. Nah, ya itu awal ceritanya seperti itu. Terus kemudian ceritanya berlanjut dimulai dari masuknya Nilu Kozior ke dalam benteng militer itu. Akhirnya terungkaplah beberapa hal yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh Nilu Kozior, karena sebenarnya Nilu Kozior atau Lu itu adalah seorang anak yang piatu. Dia tidak punya ibu karena ibunya sudah meninggal karena sebuah kejadian waktu Lu itu masih kecil. Terus ayahnya itu adalah seorang Black Army atau seorang tentara hitam, yang tentara hitam itu sangat ditakuti oleh semua orang dan punya tugas yang sangat mulia untuk Zistrom. Nah, seumur hidupnya Nilu itu tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Dia itu hanya berkomunikasi lewat telepon, dan seumur hidupnya Nilu itu tinggal bersama dengan paman dan bibinya dan seorang sepupu laki-laki, yang pada saat Nilu itu dituduh sebagai penyusup atau sebagai mata-mata, si sepupunya ini baru masuk ke dalam benteng Green Army karena dia itu baru masuk sebagai militer. Nah, setelah beberapa penyelidikan, wawancara, perkenalan dengan beberapa anggota militer, mulai dari militer yang masih muda sampai militer yang udah punya jabatan seperti jenderal, dia itu baru tahu siapa sebenarnya dirinya, siapa sebenarnya orang tuanya, terutama siapa sebenarnya ayahnya.
kayak gitu. Kalian harus baca sih, kalau aku ngomong terlalu jauh itu aku bakalan spoiler kebanyakan ya, dan aku sebenarnya berusaha sekeras mungkin untuk tidak spoiler. Nah, ceritanya sebenarnya seperti itu, dan ini sejauh ini yang aku baca itu hanya yang aku rasa adalah ini sebenarnya ceritanya bagus, ceritanya menarik. Apalagi kalau aku mengingat bahwa si penulisnya ini masih sangat muda waktu itu, masih sangat remaja. Ceritanya udah bagus sih sebenarnya, udah apa ya, udah bisa menggambarkan seperti apa militer di masa itu, seperti apa kondisi masyarakat di masa itu, di mana masyarakat itu eh, hidup dalam kedamaian yang karena mereka itu dijaga oleh militer. Terus juga bagaimana teknologi di masa itu yang teknologinya ini, kalau di sini biasanya kalau di tahun 3000-an itu biasanya kan digambarkan bahwa teknologinya udah sangat maju, entah udah ada pesawat, motor-motor terbang atau apalah. Memang di sini ada beberapa teknologi yang sangat maju, cuma di sini diceritakan bahwa dengan kemajuan teknologinya ini sebenarnya orang-orang atau masyarakat ini tidak bisa benar-benar dibebaskan untuk menggunakan teknologi itu, karena memang peraturan dari Zistrom adalah orang-orang itu wajib untuk menggunakan kendaraan umum. Di sini salah satunya adalah seperti itu, karena setelah terjadinya Perang Dunia Ketiga, dunia itu udah sangat rusak karena waktu Perang Dunia Ketiga itu ada bom-bom nuklir lah dan lain sebagainya, dan dunia itu sudah rusak. Dan setelah adanya pemerintahan dari Zistrom ini memberikan beberapa peraturan yang berusaha untuk memperbaiki bumi kembali, yaitu yang salah satunya adalah masyarakat itu wajib menggunakan kendaraan umum untuk membatasi penggunaan kendaraan biar dunia ini kembali hijau gitu loh. Terus juga ada beberapa peraturan yang ada hubungannya dengan pelestarian lingkungan. Jadi di sini aku jadi ngerasa bahwa si penulisnya di sini penulisnya ini menyelipkan beberapa impiannya tentang masa depan, yaitu seperti orang-orang itu tidak lagi egois dengan menggunakan kendaraan pribadi seperti sekarang. Terus habis itu juga tentang pelestarian lingkungan, pelestarian alam, tentang tumbuhan dan hewan. Ini kayak dia itu ada beberapa hal yang dia impikan tentang dunia yang baik, itu dia tulis di sini. Dan setelah aku membaca itu, aku jadi ngerasa bahwa sejauh ini aku ngerasa kalau Zistrom ini pemerintahan yang cukup baik sih. Tidak hanya baik kepada orang saja, kepada manusia saja, tapi juga baik kepada alam. Dan setelah aku berpikir lagi, setelah aku berpikir lagi, aku tidak bisa menyebutkan bahwa ini adalah novel distopia. Karena kalau distopia kan adalah sebuah dunia di mana pemerintahannya itu korup, pemerintahannya itu buruk kayak gitu. Cuma di sini yang aku tangkap adalah Zistrom ini malah baik, malah cenderung ke utopia. Nggak sampai utopia banget sih, karena memang di sini masih ada masih ada masalah-masalah hidup yang lainnya sih selain itu, tapi tidak bisa aku sebutkan sebagai distopia. Jadi aku lebih menyebutnya sebagai novel science fiction post apocalypse, di mana dunia terbagi menjadi dua kubu, yaitu Zistrom dan Clockship. Terus ini kan udah jauh banget ya, ini novel tebel banget dan tulisannya kecil banget, dan aku ngerasa dan aku membaca sampai sejauh ini belum terjadi peperangan yang benar-benar berarti, dan ini baru masuk ketika sejauh ini baru mulai masuk ketika Clockship ini mulai melakukan ancaman kepada Zistrom. Jadi sejauh yang di depan ini, sejauh 270 sampai 280-an halaman itu hanya menceritakan kisah tentang Nilu Kozior, terutama sebagai tokoh utama, bersama dengan orang-orang yang ada di benteng itu, yaitu teman-teman tentaranya yang beberapa yang menarik, sifat-sifatnya itu unik-unik. Terus habis itu ketika Nilu ini bertemu dengan ayah kandungnya yang selama ini belum pernah dia temui dan baru mengetahui siapa sebenarnya ayah kandungnya.
Terus habis itu beberapa kejadian kecil di mana tentara-tentara muda, yaitu teman-temannya Nilu atau sahabat-sahabat barunya Nilu ini melakukan sebuah tugas. Beberapa kali ada beberapa tugas. Mereka ini diperintahkan untuk membasmi atau menangkap orang-orang yang dianggap pemberontak di dalam Zistrom. Jadi seperti itu. Ini masih kayak hal-hal kecil, hal-hal yang masih cukup remeh bagiku. Terus yang cukup menarik sebenarnya adalah ketika ada bagian-bagian cerita di mana flashback ke belakang menceritakan kisah tentang bagaimana peperangan besar, cukup besar, di mana pada akhirnya Nilu ini waktu masih kecil banget, yaitu terpisah dari kedua orang tuanya, terpisah dari ayahnya. Terus juga ya menceritakan kisah tentang penyerangan dari Cloakship dulu di masa waktu itu Nilu ini masih kecil. Itu cukup menarik, tapi aku tetap ngerasa kalau sejauh ini ceritanya itu kayak lambat banget gitu loh. Kayak bisa nggak sih ini dicepetin, bisa nggak sih ini nggak langsung masuk ke peperangannya juga sih, tapi aku ngerasa kalau ini kayak slow pace banget, dan yang diceritakan itu jadi terlalu banyak dan terlalu detail bagiku. Jadi aku cukup capek, meskipun aku tahu kalau ceritanya bagus, tapi aku cukup capek membaca ini novel yang setebal ini dengan font yang sekecil ini. Itu aja sih sejauh ini yang aku rasakan. Oh iya, terus aku juga selama aku membaca ini, aku kan pada awalnya aku terus berpikiran bahwa kayak ada beberapa tokoh yang aku curigai sebagai seseorang yang mencurigakan, yang tidak bisa aku hindari. Karena biasanya kalau cerita-cerita tentang peperangan atau tentang post apokalips terus pemerintahan distopia, itu biasanya ada orang-orang yang terlihat baik di awal, tapi mereka itu sebenarnya menyimpan sebuah rahasia di mana mereka sebenarnya ingin menghancurkan sebuah pemerintahan itu. Biasanya seperti itu kan. Biasanya kalau di cerita-cerita distopia, di cerita-cerita tentang sebuah negara yang melawan negara lain, itu selalu ada seperti itu. Dan aku ada beberapa orang yang aku curigai gitu loh. Dan ya, ada beberapa orang yang aku curigai. Tapi sejauh ini yang aku curigai itu malah ternyata setelah aku baca di belakang, ternyata orang itu adalah orang yang jujur, orang yang baik, bukan seperti apa yang aku bayangkan. Dan ini sebenarnya bagus karena pada akhirnya novel ini tidak jadi novel yang terlalu gampang ditebak. Itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya bagiku malah kayak orang-orang di sini kok kayak terlalu baik semua gitu loh. Sejauh yang aku baca ini kayak orang-orang di sini kok baik semua. Mana orang jahatnya, mana tantangannya gitu. Jadi ada dua sisi sih. Aku ngerasa ini tidak tertebak, ternyata tidak seperti bayanganku. Tapi sisi lainnya adalah kayak aku ngerasa kurang tantangan dalam novel ini sejauh ini loh ya. Soalnya aku juga masih kurang banyak banget gitu aja sih. Oh ya, ada tambahan lagi. Ini komenku bukan tentang ceritanya, tapi tentang percetakannya sih. Tapi aku nggak tahu apakah itu disengaja atau enggak ya. Jadi di sini ada beberapa bagian itu yang kosong, halamannya kosong. Wait a minute, I need to show you. Tapi aku udah, nah kayak gini. Ini kan, ya ini menceritakan di bagian ini. Nah, ini kan ada yang kosong. Nah, ini sebenarnya adalah bagian yang seharusnya itu menarik gitu loh. Karena ini menceritakan kisah tentang penyelidikan untuk satu orang tentara muda yang sangat mencurigakan. Dan seperti itu. Dan ini kan harusnya jadi bagian yang penting gitu loh menurutku. Karena ini sedang menceritakan seseorang yang sangat mencurigakan. Dan di sini malah kosong. Dan ini terjadi bukan cuma sekali, ada juga bagian di mana ayahnya dari Nilu atau si tentara hitam yang tidak pernah bertemu dengan Lu seumur hidupnya itu, setelah mereka bertemu, ayahnya itu menceritakan kisah tentang masa lalu di mana
Clockship ini pernah menyerang Zistrom, dan setelah kejadian itu Nilou bersama ibunya ini harus melarikan diri dan terpisah dari ayahnya, sampai ayahnya ini tidak pernah menemui Nilou secara langsung. Dan itu kan harusnya cerita yang menarik, karena ini tuh adalah dasar cerita dari kehidupan Nilou, tapi di sini malah kosong. Itu aja sih, aku juga nggak tahu. Aku rasa ini nggak sengaja sih, harusnya nggak sengaja ya. Kalau sebuah kesengajaan buat apa gitu loh, karena itu adalah bagian yang penting. Masa nanti aku harus menduga-duga apa yang terjadi di sini? Ya udahlah, gitu aja. Jadi aku mau lanjut baca karena ini aku udah ngomong panjang banget. Outfit check. Jadi ini aku pakai dress baru. Aku mau ke perpus, cuman sebenarnya aku belum selesai baca, tinggal dikit lagi. Jadi sebelum ke perpus aku mau bener-bener kebut dulu biar bener-bener selesai. Jadi tinggal dikit. Ini outfit check. Lucu. Jadi sebenarnya aku ini mau keluar, cuman masih nunggu sesuatu dulu sebelum aku keluar. Jadi karena memang aku ada waktu yang lumayan senggang untuk beberapa menit ke depan, aku memutuskan buat nyalain kamera untuk bikin review terakhir novel Lost World yang udah selesai aku baca itu 2 hari yang lalu. Ya, 2 hari yang lalu. Jadi untuk novel Lost World ini, aku waktu bilang di awal itu aku lumayan suka sama ceritanya, mengingat cerita ini ditulis sama seorang remaja. Tapi bagiku tulisannya udah cukup bagus, terus kayak pembagian karakternya itu udah berbeda-beda dan aku bisa membedakan gitu loh. Aku bisa merasakan perbedaan tiap karakternya, karena ada beberapa penulis yang aku ngerasa meskipun karakternya itu beda-beda, ada beberapa tapi rasanya kayak sama gitu loh, cara dia ngomong, cara dia berinteraksi itu sama. Tapi kalau di novel ini aku ngerasa kalau tiap karakternya itu berbeda-beda dan cukup unik dan bisa aku beda-bedakan. Terus juga karena aku ngerasa dunianya di sini, settingnya di sini tergambarkan dengan cukup baik, cukup aja sih, bukan yang benar-benar bagus banget ya sampai detail, enggak, tapi aku bisa lumayan bisa membayangkan situasinya, tempatnya, hal-halnya, teknologinya itu lumayan bisa aku bayangkan. Itu adalah sisi yang bagiku cukup menarik, yang cukup membuat aku merasa terkesan sama novel yang ini. Cuman ada beberapa hal juga yang aku ngerasa kalau aku nggak terlalu suka, yaitu karena novel ini yang pertama aku rasakan adalah karena novel ini tebel banget. Berapa halaman ya? Aku lupa. Pokoknya tebel dan tulisannya fontnya itu kecil. Aku ngerasa kalau novel ini kayak slow pace banget. Kan di sini kan situasinya harusnya kayak situasi tegang dan menuju ke peperangan. Terus ada perangnya gitu kan antara Clockship sama Zistrom. Namun kayak bahasa apa? Tapi aku ngerasanya itu kayak untuk menuju ke perangnya itu lama banget gitu loh. Baru aku rasakan itu beberapa hari yang lalu, kayak 1/4 di akhir itu aku baru merasakan bahwa oh ini udah mulai perang. Karena di bagian-bagian awal itu masih kayak menceritakan tentang situasinya, tokoh-tokohnya, terus background story dari pendirian Zistrom dan Clockship, terus sejarahnya perang antara Zistrom dan Clockship, terus juga ada beberapa kali penyerangan dari para pemberontak. Dan itu bagiku kayak ya bagus sih sebenarnya, itu untuk membangun cerita biar terkesan biar ceritanya itu kayak lebih masuk akal gitu loh, biar kita bisa membayangkan oh dunianya ini seperti ini, terus hubungan antara Clockship sama Zistrom itu seperti ini, oh tokoh-tokohnya itu kayak gini. Ada sisi bagusnya juga, ceritanya agak panjang di awal, cuman bagiku kayak terlalu capek gitu loh, terlalu banyak hal yang dijelaskan, terlalu banyak hal-hal kecil yang terlalu mendetail yang ada di cerita ini yang membuat ceritanya jadi kepanjangan dan membuat aku pada akhirnya cukup capek untuk membaca ini, meskipun pada awalnya aku cukup excited untuk membaca.
Ya, itu satu sisi yang membuat aku capek adalah karena ini slow pace. Terus hal kedua yang pada akhirnya aku sadari di belakang adalah karakter utama di sini. Entah bagiku ini karakter utama karena di sini adalah di sini disebutkan ada seorang karakter yang namanya Nilou Kozior, dan Nilou Kozior yang pada akhirnya masuk ke dalam benteng Green Army-nya Zistrom inilah yang membuat cerita ini berjalan. Ya, karena ternyata Nilou Kozior ini adalah anaknya seseorang. Terus habis itu Nilou Kozior ini bertemu dengan beberapa tentara yang ternyata penting di akhir. Sebenarnya aku menyebut Nilou Kozior ini sebagai tokoh utama pada awalnya. Cuman setelah aku membaca sampai akhir, aku ngerasa kalau Nilou Kozior atau Lou Kozior ini fungsinya sebagai tokoh utama itu kayak ya udah, dia hanya sebagai seorang tokoh yang hanya tahu bersenang-senang, hanya jadi seseorang yang jadi penghibur untuk orang-orang di sekitarnya. Sedangkan untuk perannya dalam perannya dalam memenangkan pertarungan antara Zistrom dan Cloakship, perangnya untuk menjadi seorang pahlawan di novel ini nggak ada. Dia itu benar-benar sampai akhir nggak pernah ikutan perang. Jadi aku ngerasa kayak aku kecewa sama tokoh ini gitu loh, karena yang perang itu orang lain, padahal ayahnya di sini adalah seorang tokoh penting yang ada di Zistrom. Biasanya kan kalau dia pada akhirnya biasanya di cerita-cerita lain ya, kalau seseorang ini pada akhirnya menyadari siapa dirinya, siapa orang tuanya, dan pada akhirnya dia itu bisa jadi seorang pahlawan, bisa jadi seorang pejuang yang tangguh, yang bisa mensejahterakan, bisa memenangkan peperangan, bisa menjadi pemimpin yang baik yang membuat kedamaian. Biasanya pada umumnya begitu. Cuma di sini Nilou Kozior ini kayak nggak ada gunanya gitu loh. Sampai akhir dia ya udah cuma jadi tokoh yang tiba-tiba datang dan say hi dan cerita tentang kehidupannya, cerita tentang masalah-masalah hidupnya, cerita tentang apa yang ingin dia lakukan, dan itu nggak ada satupun hal yang dia lakukan itu benar-benar berperan penting dalam peperangan. Jadi aku, tokoh ini buat apa sih gitu loh. Itu. Terus habis itu apa lagi ya? Oh ya, yang aku rasakan di sini harusnya kan peperangan kan. Ini tema utamanya adalah peperangan antara Zistrom dan Cloakship, di mana Zistrom ini adalah sebuah pemerintahan militer yang baik, yang menjaga kedamaian, yang menerima segala ras, agama, dan bahkan sampai orientasi seksual manusia. Pokoknya Zistrom ini adalah sebuah pemerintahan yang utopia banget lah. Ya, maunya si penulisnya seperti itu. Ini adalah sebuah pemerintahan yang bagus. Ya. Dan sedangkan untuk Cloakship sendiri itu adalah sebuah pemerintahan yang korup, yang berkebalikan dari Zistrom. Dan mereka pada akhirnya kan berperang. Udah beberapa kali terjadi peperangan besar gitu loh. Ya sebelum Nilou Kozior itu lahir sampai waktu Nilou itu masuk ke benteng Green Army itu kan akhirnya ada peperangan lagi. Cuman aku ngerasanya di cerita ini peperangannya itu kurang berasa greget, kurang berasa kayak chaosnya dalam peperangan itu nggak cukup berasa. Salah satu alasannya adalah karena bagian peperangannya itu emang sedikit banget di bagian akhir. Terus juga aku ngerasa kalau tokoh-tokoh yang dianggap sebagai kayak pemimpin, kayak tentara-tentara yang jadi tokoh-tokoh penting di novel ini, seperti ayahnya Nilou, terus juga kakak sepupunya Nilou, dan teman-teman tentara lainnya, teman-teman tentara muda lainnya, itu mereka peran dalam benar-benar dalam peperangan, di tengah-tengah peperangannya itu sedikit. Kayak mereka itu hanya yang dicerita ini hanya ada beberapa kali mereka itu melakukan sebuah perang gerilya. Ayahnya itu kayak melakukan perang gerilya, menyerang bentengnya Cloakship itu secara gerilya. Kayak gitu. Terus habis itu yang tentara-tentara muda lainnya yang jadi teman-temannya Nilou Kozior itu, mereka juga tugas utamanya selain mereka itu ikut berperang, mereka juga ditugaskan untuk menjaga Nilou. Dan itu membuat mereka itu gak benar-benar jarang banget ada di dalam medan pertempuran, karena mereka lebih sering ada di sekitar Nilou untuk menjaga Nilou kalau Nilou ini mau diserang sama pihak Cloakship. Jadi aku ngerasa kayak tengah-tengah peperangannya mana,
pertempuran yang bener-bener kayak duel maut itunya mana? Ada, memang ada beberapa, cuman kayak kurang wah gitu loh, kurang bisa aku bayangkan sebagai sebuah pertempuran besar antara dua kubu yang berkuasa di dunia, antara kubu Zistrom sama Cloakship. Itu aku kayak, ini pertempurannya macam apa ya? Kayak ya udah di sini memang diceritakan ada banyak korban jiwa seperti ini, banyak tentara-tentara ini pada akhirnya berguguran satu persatu. Tapi ya udah itu kayak cuma diambil POV-nya dari kayak pengawas gitu loh, bukan bener-bener di dalam pertempuran ketika terjadi pertempuran maut antara tentara Cloakship dan Zistrom kayak gitu. Jadi aku merasa kayak kurang banget. Terus untuk masalah kemenangan pada akhirnya kan udah bisa dipastikan ya kalau Zistrom itu yang menang. Biasanya yang menang itu selalu orang yang baik. Nah, kemenangan Zistrom terhadap Cloakship ini di bagian akhir ini emang cukup ada cukup ada ketegangan sih. Cuman bagiku kayak kemenangannya itu adalah kemenangan yang terlalu mudah untuk dicapai. Meskipun ada beberapa korban jiwa, tapi aku ngerasa kayak kemenangannya ini hanya dicapai karena pada akhirnya ada seseorang, teman-temannya Nilou, itu yang pada akhirnya bisa menyusup ke sebuah pesawat yang pesawatnya ini adalah pesawat tempur dari Cloakship. Terus mereka bisa menghack sistem keamanan dari pesawat itu. Ya udah, setelah bisa menghack pesawat itu kayak selesai. Ya belum selesai sih sebenarnya, di bagian akhir juga diceritakan bahwa setelah pesawat itu bisa dihack, bisa dimatikan, akhirnya memang masih ada beberapa peperangan kecil lagi, tapi bisa dimenangkan oleh Zistrom. Tapi memang kemenangan besarnya adalah salah satunya karena memang kapal perangnya itu akhirnya bisa dimatikan oleh pihak Zistrom. Dan itu kayak, oh menangnya gini aja gitu loh. Menangnya semudah ini. Bagiku kayak cukup mengecewakan bagiku karena peperangan yang aku bayangkan itu nggak terjadi di novel ini. Terus juga aku merasa kalau ini mungkin preferensiku pribadi ya, menurutku di sini tokoh-tokoh yang deket-deket sama Nilou Kozior itu di sini diceritakan semuanya itu bisa selamat. Dan karena semuanya selamat, meskipun mereka ini mengalami luka yang sangat parah lah, yang hampir goodbye gitu ya, tapi di bagian akhirnya itu pada akhirnya semuanya selamat. Jadi aku kayak agak kecewa gitu loh, kayak mengecewakan, nggak ada kisah sedihnya. Andai ada satu tokoh yang benar-benar dekat sama lu itu akhirnya ada yang gugur dalam peperangan, itu kayak lebih masuk akal bagiku, lebih masuk akal, lebih manusiawi, karena pada akhirnya dalam peperangan kan selalu ada orang yang gugur gitu loh. Cuman sayangnya di sini semua orang yang dekat dengan Nilou itu selamat. Jadi kayak ini ending yang terlalu bagus, terlalu happy ending menurutku. Jadi gitu aja sih, komenku agak panjang ya. Ya cuman kalau memang kalian suka sama kisah-kisah kayak distopia atau post apokalips seperti ini, kalian bisa sih coba untuk baca novel Lost World ini, karena memang sejauh ini aku ngerasa kalau novel post apokalips yang ditulis oleh remaja yang bagiku lumayan ya novel ini, meskipun masih ada banyak hal yang bagiku mengecewakan untuk diriku pribadi. Jadi sekian review novel Lost World dariku. Semoga kalian suka, semoga kalian betah untuk nonton sampai akhir, dan see you next time. Goodbye.